Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok B IKM 4B 2019 akan mempresentasikan materi kami hari ini, yaitu mengenai penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Sebelum kami mulai menyampaikan materi kami pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok B. Yang pertama ada Adela Sanina, lalu ada Yeda Rahma Ayu, Salsabila Ayu Mas Putri, Naura Konita, Laura Nadia Damayanti, Septisia Tri Karisma Dewi, Ihya Ulumuddin Aroyan, Alisa Ikahana Kusuma, Diva Adila, dan Alifa Salsabila Az-Zahrain. Personal hygiene dalam pandangan Islam. Personal atau perorangan, hygiene atau sehat adalah upaya individu memelihara kesehatan dan kebersihan dirinya sendiri agar tercapainya kesejahteraan fisik dan psikologis. Tujuan personal hygiene menurut Karwoto dan Wartonah tahun 2010 adalah yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang, kedua, memelihara kebersihan diri seseorang, ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang, keempat, pencegahan penyakit, kelima, meningkatkan percaya diri seseorang, dan yang terakhir, menciptakan keindahan. Lalu, macam-macam personal hygiene yaitu yang pertama ada perawatan kulit kepala dan rambut, yang kedua perawatan mata, yang ketiga ada perawatan hidung, keempat perawatan telinga, kelima perawatan kuku kaki dan tangan, keenam perawatan genitalia, ketujuh perawatan kulit seluruh tubuh, dan yang terakhir perawatan seluruh tubuh. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi personal hygiene menurut Karwoto pada tahun 2014 yaitu citra tubuh, praktik sosial, status sosial ekonomi, pengetahuan, budaya, kebiasaan seseorang, dan kondisi fisik. Lalu ada dampak dari permasalahan personal hygiene, ada dua, yaitu dampak fisik dan dampak psikososial. Di mana dampak fisik sering terjadi gangguan fisik seperti terjadi infeksi pada telinga, gangguan iritasi pada bagian kulit, dan lain-lain. Selanjutnya untuk dampak psikososial, adanya gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi, dan adanya gangguan saat terjadinya interaksi sosial. Setiap muslim selalu dituntut untuk menjaga kebersihan dan kesucian pada badannya, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman, rawahul Ahmad. Artinya, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam juga telah diajarkan berbagai cara menjaga kebersihan dan kesucian diri, terlebih ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan seseorang untuk bersuci sebelum melakukan ibadah, yaitu pada Quran Surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma afatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum
Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaju walakin yuridul yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyepuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Adalah anjuran personal hygiene dari Islam yang diajarkan melalui hadis riwayat Abu Daud yang mengajarkan kita untuk melakukan cuci tangan sebelum makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Jadi, sejak lama Islam telah mengajarkan untuk melakukan personal hygiene. Selanjutnya ada penyehatan lingkungan dalam pandangan Islam. Konsep penyehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang baik dan maksimal sehingga memberikan pengaruh positif untuk terwujudnya status kesehatan optimum seseorang pula. Menurut Atsuar tahun 1979, usaha kesehatan lingkungan merupakan suatu usaha memperbaiki atau mengoptimumkan lingkungan hidup manusia agar menjadi media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, menurut WHO, terdapat 17 ruang lingkup dari penyehatan lingkungan. Di antaranya, yang pertama penyediaan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga pembuangan sampah padat, yang keempat pengendalian vektor, kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, yang keenam higien makanan termasuk higien susu, yang ketujuh pengendalian pencemaran udara, kedelapan pengendalian radiasi, 9 kesehatan kerja, 10 pengendalian kebisingan, 11 perumahan dan pemukiman, 12 aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, 13 perencanaan daerah dan perkotaan, 14 pencegahan kecelakaan, 15 rekreasi umum dan pariwisata, 16 tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana Islam memandang penyehatan lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan, alam semesta meliputi bumi serta luar angkasa yang sebegitu luasnya megahnya telah diciptakan oleh Allah. Alam merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah atas bumi dan langit. Salah satu ayat Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 73 berbunyi, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan dialah juga pada masa hendak menjadikan sesuatu berfirman, jadilah, lalu terjadilah. Firman-Nya itu adalah benar, dan baginya lah kuasa pemerintahan pada hari itu ditiupkan sangkakala. Dia yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Selanjutnya, dalam menjaga alam ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia untuk menjadi khalifah pembawa kebaikan di bumi ini. Satu tugas khalifah di muka bumi yaitu menjaga dan mengelola alam semesta agar hasilnya bisa dimanfaatkan bagi makhluk hidup dan dirinya sendiri. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yang berarti, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam Islam tentu diperingatkan untuk tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan. Namun, dewasa ini kerap sekali timbul berbagai kerusakan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Itu merupakan akibat perbuatan manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ar-Rum ayat ke-41, bahwasannya sesungguhnya Allah telah menetapkan dan menggambarkan akibat dari kedurhakaan manusia terhadap syariat. Manusia hanya bisa menguras dan menggali isi bumi saja tanpa memperhatikan dampak dari perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjaga lingkungan hidup. Salah satu sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharasan aw yaz'u zar'an fayaqulu minhu tayran aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan umat Islam untuk menanam pepohonan dan tanaman lain yang dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Pohon serta tanaman tidak hanya berfungsi sebagai produsen makanan, namun terdapat fungsi lain, yaitu sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, menyimpan air di dalam tanah, mencegah tanah longsor, dan lain. Salah satu praktik lainnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan mengajarkan cara konservasi yang dinamakan hima. Konsep ini merupakan kawasan berupa tanah kosong di mana tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk eksploitasi, melainkan untuk konservasi binatang. Contoh penerapan personal hygiene dan penyihatan lingkungan. Contoh personal hygiene. Seorang penjamah makanan di sebuah rumah makan sangat mempengaruhi proses pengolahan makanan dan kualitas makanan. Penjamah makanan yang dikatakan kategori baik yaitu yang kebersihan, misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai pelindung kerja, menggunakan peralatan yang bersih dan higienis, dan tidak merokok di tempat pengolahan makanan. Penjamah makanan juga tidak berhubungan langsung dengan makanan apabila sedang sakit, misalnya flu, batuk, diare, dan lain sebagainya yang dapat tertular melalui makanan yang akan disajikan kepada para konsumen. Menurut Quraisy Shihab tahun 1992 dalam bukunya Membumikan Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan memang telah menetapkan takdir manusia, namun tidak berarti manusia harus pasrah pada takdirnya. Di dalam bingkai takdir tersebut terdapat berbagai pilihan bagi manusia, dan manusia bebas memilih sepanjang ia masih tetap hidup. Di dalam bingkai takdir tersebut terdapat berbagai pilihan bagi manusia, dan manusia bebas memilih sepanjang ia masih tetap dalam bingkai tersebut. Demikian halnya dengan takdir sakit, sehat, dan ajal.
Manusia tetap diwajibkan berusaha menjaga kesehatan agar ia dapat berumur panjang dan melakukan banyak pengabdian dalam kehidupannya, baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Lalu untuk contoh penyehatan lingkungan sendiri, penting bagi tiap umat Islam untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, sebagaimana yang telah diterapkan dalam berbagai hadis mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan ialah menjaga kebersihan fasilitas umum seperti rumah makan, salah satu contohnya. Kebersihan rumah makan sangat perlu diperhatikan agar terhindar dari hewan yang dapat menularkan penyakit dan pengunjung merasa nyaman ketika makan di tempat tersebut. Menjaga kebersihan tempat makan tidak hanya memiliki arti memperhatikan kerapian dan keindahan, namun juga perlu memperhatikan kebersihan fasilitas, contohnya alat makan atau alat sanitasi. Tiap rumah makan wajib memperhatikan kebersihan sanitasi seperti tempat mencuci tangan yang dialiri dengan air bersih dan terdapat sabun untuk membersihkan tangan. Di samping tempat cuci tangan, kebersihan kamar mandi juga perlu diperhatikan karena kamar mandi merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit terbesar karena kamar mandi merupakan salah satu akses masuk bagi vektor yang dapat membawa penyakit. Selain itu, kebersihan dapur juga perlu diperhatikan. Dapur merupakan tempat pengolahan makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para pelanggan. Pentingnya menjaga kebersihan dapur berdampak pula pada kebersihan makan. Nah, jadi kita dapat ambil kesimpulannya yaitu kesehatan lingkungan dan personal hygiene merupakan dua komponen yang saling berpengaruh terhadap kesehatan. Dalam Islam telah diajarkan berbagai cara menjaga kebersihan dan kesucian diri terlebih ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam juga terdapat banyak rangkuman ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan dan juga larangan untuk merusaknya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan yaitu faktor lingkungan, di mana kesehatan lingkungan sendiri merupakan kondisi lingkungan yang baik dan maksimal, sehingga memberikan pengaruh yang positif untuk terwujudnya status kesehatan optimum seseorang. Lalu untuk seseorang yang melakukan personal hygiene pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti citra tubuh, praktik sosial dan sosial ekonomi, pengetahuan, budaya, kebiasaan seseorang, dan kondisi fisik. Cukup sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.